Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi melihat video saya ini. Pertamanya saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Amar bin Azman, pelajar mahasiswa yang belajar di Indonesia, iaitu UIN Suska Riau. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Konseling Islam. NIM kad saya 1194021514. Jadinya tujuan saya membuat video ini atau membuat video ini adalah bertujuannya untuk menerangkan apa itu wanita tindak korban kekerasan yang ada dalam silibus penyandang masalah sosial. Jadinya saya akan menerangkan kepada pemirsa atau penonton sekalian apa itu definisi wanita tindak korban kekerasan, daripada segi definisinya, dari segi faktornya, dari segi contoh dan sebagainya. Jadi untuk lebih lanjutnya saya akan terangkan spekulasinya apa yang terjadi sekiranya korban kekerasan ni terhadap wanita. Jadinya stay tune kepada semua penonton. Jom kita lihat apa itu definisinya. Baik, sekarang kita akan masuk apa itu definisi wanita tindak korban kekerasan. Baik, definisi yang pertama iaitu kekerasan terhadap perempuan, iaitu WHO mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak kekerasan berbaris gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan bahaya seksual dan mental, fisik atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman tindakan seperti itu. Baik, seterusnya yang nombor 2 iaitu kekerasan pasangan intim. Kekerasan pasangan intim mengacu perilaku oleh pasangan intim atau mantan pasangan yang menyebabkan kerosakan fisik, seksual atau psikologis, termasuk agresi fisik. Baik, yang ketiga, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual mencuba untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas menggunakan pasangan seseorang oleh setiap orang tanpa memandangkan hubungan mereka dengan korban. Ya, jadinya setelah tadi para pemirsa dan para penonton sekalian sudah lihat apa itu definisi bagi wanita tindak korban kekerasan. Jadinya yang kita bisa lihat itu daripada definisinya, kalau kita faham itu kita ini sebagai lelaki ataupun ketua keluarga haruslah kita menghormati wanita sekalian dan kita sepatutnya melindungi mereka, bukannya kita menganiayainya. Jadinya sekarang saya akan terangkan kepada kalian semua apa itu bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita. Ada yang kekerasan terhadap fizikalnya, ada yang terhadap emosinya, ada bentuk seksual dan ada bentuk ekonomi. Jadinya untuk lebih lanjut kepada kalian semua, saya akan terangkan di sebelah ini. Jadinya tunggu dan lihat. Ayo. Sekarang saya akan menerangkan apa itu bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita. Baik, yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyudut dengan rokok, memukul dengan senjata dan sebagainya. Yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional.
Kekerasan psikologi atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian, yang ini menjauhkan isteri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri. Baik, yang keempat iaitu kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau kerana persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada seseorang tersebut. Para pemirsa sekalian, tadi kita sudah dipaparkan apa itu bentuk-bentuk kekerasan. Jika kita lihat dari segi bentuknya itu ada yang bentuk dari fizikal, emosi, seksual dan sebagainya. Bisa kita lihat di situ betapa sedih sekiranya itu terjadi kepada orang yang kita sayang. Contohnya seperti adik kita, ibu, orang-orang yang kita sayangi. Jadinya kita ini sekiranya tidak ingin perkara itu berlaku terhadap keluarga kita, kita haruslah kita haruslah tidak menganiaya mereka itu, kerana dunia ini ibarat roda, semuanya akan berbalik kepada kita sekiranya kita melakukan perkara yang buruk. Sekiranya kita melakukan perkara buruk, pasti ahli keluarga kita akan terlibat benda yang sama. Jadinya untuk kita mengelakkan itu, seterusnya kita akan masuk kepada apa itu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tindak kekerasan terhadap wanita ini. Jadinya mari kita lihat apa itu faktor-faktornya. Sekarang kita akan masuk apa itu faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama iaitu pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita iaitu isteri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Isteri yang tidak bekerja menjadikan menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi lelaki-lelaki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan lelaki-lelaki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajipan wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapa, melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib. Jadinya sebentar tadi saya telah jelaskan apa itu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tindak kekerasan terhadap wanita itu. Jadinya setelah faktor itu saya akan menerangkan apa itu kesan sekiranya berlaku terhadap wanita. Karena setiap yang berlaku itu pasti ada kesan buruknya sekiranya terjadi kepada seseorang itu, terutamanya sekali pada kaum wanita. Jadinya sekarang saya akan meneruskan untuk menerangkan kepada penonton sekalian apa itu kesan yang akan terjadi. Tapi secara ringkasnya saya akan menerangkan sedikit apa itu kesan-kesannya.
Kesan itu perkara yang buruk ataupun perkara yang baik berlaku terhadap diri seseorang. Sekiranya perkara itu baik, baiklah kesannya. Sekiranya buruk, buruklah kesannya. Jadinya kesan terhadap kekerasan ini adalah depresi, emosional yang buruk, stres dan sebagainya, yang akan saya terangkan di sebelah ini. Jadinya lihat sampai habis sekalian. Baik, jadinya kita akan masuk seterusnya kepada kesan sekiranya berlaku tindak kekerasan terhadap wanita, iaitu yang pertama, gangguan stres pasca trauma yang akan berlaku kepada wanita itu merupakan problem mental serius yang terjadi pada korban yang mengalami penganiayaan luar biasa, iaitu perkosaan, penyiksaan dan ancaman pembunuhan. Ciri khas dari stres pasca trauma adalah penderitaan tampak selalu tegang dan kekuatan menghindari situasi tertentu, gelisah, tidak bisa diam, tidak tidur, takut sendirian serta mimpi buruk. Yang kedua iaitu depresi merupakan problem kejiwaan yang paling sering ditemukan oleh pada korban. Gejala yang khas adalah perasaan murung, kehilangan gairah hidup, putus asa, perasaan bersalah dan berdosa, serta pemikiran bunuh diri sampai usaha bunuh diri. Seterusnya, gangguan panik merupakan gangguan cemas akut yang sering dijumpai korban. Penderita mengalami serangan ketakutan katastrofik bahawa dirinya akan mati atau menjadi gila. Biasanya didahului keluhan subjek seperti sesak nafas, perasaan tercekik, berdebar atau perasaan neuralisasi. Seterusnya, keluhan psikomatis. Perempuan korban sering kali datang ke fasilitas kesihatan dengan keluhan fisik kronis seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, sesak nafas dan jantung berdebar. Namun, pada pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit fisik. Kondisi ini disebut sebagai gangguan psikomatis. Waduh, sungguh kasihan ya kepada wanita-wanita yang mengalami masalah kekerasan terhadap diri mereka ini dalam rumah tangga. Amat menyedihkan sekali kepada mereka. Jadinya kita seharusnya sebagai seorang lelaki ataupun seorang suami dalam ketua keluarga, seharusnya kita melindungi mereka, bukannya kita melakukan kekerasan terhadap mereka. Kerana mereka ini adalah kaum yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kita dan perlindungan dari kita itu. Jadi sekarang saya akan menerangkan kepada pemirsa dan penonton apa itu cara pencegahan untuk mengelakkan berlaku tindak kekerasan terhadap wanita ini di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Jadinya mohon kalian lihat video yang sebelah ini untuk kalian mengetahui cara-cara untuk pencegahannya. Baik, jadinya ayuh kita lihat. Para pemirsa sekalian, saya akan mengkongsikan beberapa pencegahan untuk mengelakkan dari berlakunya kekerasan terhadap wanita, iaitu yang pertama, hubungi pihak berwajib. Hubungi polis jika dirimu melihat atau mendengar bukti kekerasan dalam rumah tangga. Dapatkan bantuan kepada pihak berwajib untuk menyelamatkanmu dari kekerasan perempuan. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari keluarga. Dukungan teman atau anggota keluarga yang mungkin berada dalam hubungan yang penuh kekerasan, memberikan dukungan dan membuka diri menjadi teman bercerita dapat menolong para korban kekerasan, terutamanya pada perempuan yang sering kita jumpai. Seterusnya, ajarkan kepada anak sedini mungkin. Ajari anak sejak dini bahawa merekalah yang memutuskan siapa yang akan menyentuh mereka dan di mana. Pertimbangnya untuk mengajari mereka nama yang tepat untuk bahagian tubuh mereka di usia muda sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan jelas tentang tubuh mereka.
Ajar anak untuk menghormati orang lain. Ajari anak untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Bicaralah dengan anak tentang hubungan yang sihat dan pentingnya perlakuan pasangan kencan mereka dan orang lain dengan hormat. Jadinya pemirsa sekalian, tadi kita sudah lihat apa itu cara-cara untuk pencegahan supaya tidak berlakunya tindak kekerasan ini terhadap wanita-wanita yang berada di sekeliling kita. Jadi sekiranya untuk pengetahuan pemirsa sekalian, sekiranya berlaku perkara ini di sekeliling kita, sekiranya kita terjumpa mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, saya akan share ataupun saya kongsikan kepada pemirsa semua apa itu cara untuk perawatan bagi mereka yang sudah mengalami masalah tindak kekerasan ini, baik daripada suami mereka sendiri ataupun daripada ahli keluarga yang lain. Jadinya saya akan kongsikan kepada para pemirsa sekalian. Jadinya diminta kalian untuk lihat di video sebelah ini yang akan saya terangkan apa itu dan apa itu cara-cara untuk perawatan bagi mereka yang sudah mengalami masalah tindak kekerasan ini. Jadinya mari kita lihat. Ayuh. Sekalian, sekarang saya akan berkongsikan cara keperawatan yang dapat diberikan untuk menolong kaum wanita dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Iaitu yang pertama, merekomendasikan tempat perlindungan seperti crisis center, shelter dan One Stop Crisis Center. Yang kedua, memberikan pendampingan psikologis dan pelayanan pengobatan fisik korban. Yang ketiga, memberikan pendampingan hukum dalam acara pengadilan. Yang keempat, melatih kader-kader untuk mampu menjadi pendamping korban kekerasan. Yang kelima, iaitu yang terakhir, mengadakan pelatihan mengenai perlindungan pada korban tidak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bekal perawat untuk mendampingi korban. Hai pemirsa sekalian, tadi kita sudah lihat apa itu cara perawatan sekiranya berlaku tindak kekerasan ini di sekeliling kita, orang perempuan yang di sekeliling kita. Jadinya sekiranya kita terjumpa golongan-golongan seperti ini, dengan apa yang kalian tadi bisa lihat tadi, kita bisa mempergunakannya sekiranya berlaku terhadap orang yang terdekat kita. Jadinya setelah daripada cara perawatan itu, maka berakhirlah video saya pada kali ini, yang akan saya sambung dengan tajuk ataupun judul-judul yang lain. Jadinya sebelum saya menutup video ini, akan saya bacakan beberapa dalil dari Rasulullah SAW berkenaan tentang kekerasan terhadap wanita atau sikap yang perlu kita lakukan terhadap wanita. Jadinya mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang lelaki mukmin memarahi seorang perempuan mukmin apabila tidak suka terhadap salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Baik, dengan sedikit renungan dari hadis Rasulullah SAW, maka berakhirlah video kita pada kali ini. Sekiranya ada rezeki dan jodoh, kita bisa membuat video lagi. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudi melihat video saya ini. Saya ingin menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.